Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rizukna ikhlasan niyati fil qawli wal amal. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku kami sertifiku yang berbahagia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah. Di bulan Agustus ini kita telah bersama-sama memperingati hari kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia. 75 tahun Allah berikan kemerdekaan kepada kita. Allah berikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita sebagai warga negara Indonesia. Allah berikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita semuanya. Maka ini merupakan satu kenikmatan yang harus kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memahami bagaimana kaitannya agama ini dengan kemerdekaan. Sering kita dengarkan ungkapan hubbul watan minal iman. Kecintaan terhadap tanah air merupakan bagian daripada iman. Perkataan ulama ini tentu tidaklah kemudian tanpa dasar. Dan perkataan ulama ini tidak lain merupakan penghayatan dari sejarah para nabi terdahulu. Kalau kita cermati, kalau kita lihat sejarah para nabi terdahulu, maka mereka semuanya Allah berikan tugas untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerdekakan mereka dari segala macam bentuk penjajahan. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Sungguh telah aku utus setiap umat itu rasula, seorang utusan, seorang rasul. Ada abudullaha wajtanibut taghut. Untuk misi mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan mereka dari taghut, dari segala macam bentuk perbuatan yang melampaui batas, tindakan semena-mena, dan termasuk di dalamnya adalah tindakan kezaliman dan tindakan yang berupa penjajahan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa misi para nabi dan rasul adalah dua. Yang pertama, ani'budullaha, mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menjauhkan mereka dari segala macam bentuk penjajahan. Dua misi besar para nabi dan rasul. Kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau dihadapkan pada problematika umat yang tidak mengerti zat yang berhak disembah, umat yang gak kenal dengan Tuhannya, umat yang jauh perilakunya dari nilai-nilai kemanusiaan. Maka mereka tiap hari menyembah patung, menyembah bebatuan, di mana patung dan batu itu tidak memiliki nyawa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sembah. Ironisnya lagi, yang membuat berhala itu adalah orang tuanya sendiri. Maka Nabi Ibrahim memiliki agenda besar, memiliki misi besar bagaimana menyelamatkan umat saat itu dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah menuju menyembah kepada Allah, menuju kepada kalimat tauhid,
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim di samping memiliki misi untuk mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim juga punya misi menyelamatkan umat saat itu dari kezaliman Raja Namrud. Raja Namrud ini seorang raja yang terkenal dengan kepemimpinannya yang semena-mena terhadap rakyatnya, di mana dia kalau melihat ada rakyatnya yang laki-laki memiliki istri, maka dia ambil seketika itu juga. Rakyat merasa terpinggirkan, terpojokkan, tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali untuk menuruti Namrud saja. Maka Nabi Ibrahim pun suatu ketika pernah dipanggil ke istana, dan bahkan Nabi Ibrahim pernah difitnah, bahkan sampai pernah disiksa dan dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memiliki perjuangan yang luar biasa untuk memerdekakan umat saat itu dari penjajahan Raja Namrud. Kisah Nabi berikutnya juga demikian terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa berikan tugas untuk mengajak umat manusia kenal dengan Tuhannya, kenal dengan penciptanya, mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan umat manusia saat itu dari penjajahan raja yang mengaku menjadi Tuhan, yaitu Fir'aun. Raja yang terkenal dengan kezalimannya, terkenal dengan sikapnya semena-mena terhadap rakyatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam dihadapkan pada problematika umat yang jauh dari mengenal Tuhannya dan berada dalam penjajahan Raja Fir'aun. Maka misi dakwah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana umat saat itu bisa menyembah kepada Allah, mengerti siapa Tuhan yang berhak disembah, dan mereka bebaskan dari seorang raja zalim yang bernama Fir'aun. Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, dihadapkan pada problematika bangsa Arab yang saat itu memiliki gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Mereka malu ketika punya anak perempuan dan mereka kubur hidup-hidupan. Mereka menindas dan tidak ada rasa penghormatan kepada seorang perempuan. Diturunkan secara drastis derajat martabat perempuan. Dan bangsa Arab saat itu dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki harta banyak, memiliki jabatan tinggi, maka mereka bebas melakukan orang-orang yang lemah dengan semaunya. Mereka jadikan budak, mereka suruh apa yang dia inginkan. Maka Rasulullah SAW diberikan tugas besar oleh Allah bagaimana mengajak umat manusia saat itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan-sembahannya terdahulu, lalu kemudian menyelamatkan mereka dari penindasan orang-orang kaya saat itu dan pejabat-pejabat saat itu, para tokoh-tokoh suku saat itu yang berlaku semena-mena terhadap orang yang lemah. Maka Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah, dengan metode membangun peradaban keislaman, peradaban perdamaian, dan itu akhirnya Rasulullah diberikan keberhasilan oleh Allah dengan satu konsep, yaitu tidak ada yang lebih mulia di antara kita semua, dari suku manapun, dari bangsa manapun, kecuali dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian bangsa Arab menjadi sadar dengan akhlaknya baginda Rasulullah, dan kemudian mereka diselamatkan dari penjajahan, dan mereka diselamatkan dari menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki nyawa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melihat bagaimana misi Nabi Ibrahim
mengajak umat manusia menyembah kepada Allah, memerdekakan mereka dari penjajahan Namrud. Nabi Musa juga demikian. Nabi kita Muhammad SAW pun juga demikian. Misinya adalah mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari penjajahan. Maka di bulan yang kita rayakan ini sebagai hari kemerdekaan kita, negara tercinta kita, Republik Indonesia, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita berjihad demi kemerdekaan kita, maka hendaknya kita syukuri nikmat yang luar biasa ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bermohon kepada Allah semoga negara kita ini jadikan negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang diberikan keamanan, diberikan keberkahan, dan diberikan di dalamnya rasa kesatuan dan persatuan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa wal muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.